Hello everyone. Kalian tahu tentang metode penambangan batu bara, guys? Ya, salah satunya dengan mengeruk lapisan puncak sebuah gunung. Kemudian lapisan batu bara di bawahnya diambil dan lapisan yang tidak digunakan kemudian dibuang ke lembah di sekitar gunung. Nah, selain pertambangan, ternyata meratakan gunung juga digunakan untuk memperluas lahan agar sebuah kota dapat dibangun dengan berbagai fasilitas di dalamnya. So guys, tanpa basa-basi lagi, kali ini kita bakal langsung menyaksikan mega proyek meratakan pegunungan di Cina. Stay tune! Ya, seperti yang kita ketahui, urbanisasi dan industrialisasi mempunyai hubungan erat dengan negara Cina ya guys. Urbanisasi besar-besaran pertama di Cina dimulai pada pertengahan 1950-an guys. Kala itu, pemerintah Cina berupaya untuk mengubah negara ini dengan industri dan akibatnya menghasilkan perubahan dramatis pada landscape perkotaan. Banyak kota-kota baru yang dibangun di sekitar pusat-pusat manufaktur dan area perkotaan juga. Pertumbuhan kawasan ini pun semakin mengalami peningkatan mulai pada pertengahan 1980-an dengan masuknya Cina ke dalam panggung ekonomi global. Pada tahun 1980-an, 80% masyarakat Cina tinggal di pedesaan. Sedangkan pada tahun 2018, lebih dari setengah penduduk Cina tinggal di perkotaan, guys. Salah satu alasan dibalik urbanisasi di negara tirai bambu ini adalah kesempatan kerja yang lebih baik di kota tujuan. Tentu, dengan adanya urbanisasi tersebut akan mengubah struktur ekonomi Cina karena adanya pendatang baru. Juga berarti terdapat peluang baru bagi perusahaan konstruksi, transportasi umum, dan lain sebagainya. Pembangunan sarana transportasi seperti jalan raya dan rel kereta api juga memiliki kontribusi besar terhadap pesatnya pertumbuhan kota yang baru dibangun oleh Cina. Distribusi kota-kota besar di Cina mulai dari pesisir timur ke tengah, sedangkan di wilayah barat lebih sedikit, guys. Pemerintah Tiongkok pun berupaya untuk memprioritaskan daerah timur dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional. Alhasil, daerah timur Cina mengalami pertumbuhan yang pesat, sedangkan pembangunan daerah di tengah dan barat relatif terabaikan. Akhirnya, Cina meluncurkan Western Development Strategy pada tahun 2000-an untuk mendorong pembangunan ekonomi di 12 wilayah tingkat provinsi di daerah barat. Dengan strategi tersebut, wilayah barat pun menikmati dukungan dalam pembangunan infrastruktur, investasi asing, dan lain-lain. Dari tahun 2000 hingga 2016, pemerintah Cina menginvestasikan dana sebesar 914 miliar dolar atau sekitar 14.000 triliun rupiah dalam 300 proyek besar di wilayah barat. Provinsi Gansu merupakan daerah yang terdampak proyek pengembangan tersebut, guys. Ibu kota dari Gansu, yaitu kota Lanzhou, merupakan pusat kawasan industri seperti petrokimia, manufaktur peralatan tambang, produksi lokomotif kereta api, dan masih banyak lagi. Dulunya kota ini merupakan penghubung utama di jalur sutra kuno, yang mana telah memainkan peran penting dalam pertukaran budaya dan ekonomi antara Cina ke negara-negara di seluruh Asia Tenggara, Timur Tengah, dan juga Eropa. Sayangnya guys, meski Lanzhou termasuk dalam kebijakan strategi pengembangan kawasan, namun kota ini telah gagal dalam pencapaian ekonomi. Tidak seperti daerah lain yang mengalami perkembangan ekonomi pesat akibat kebijakan strategi tersebut. Salah satu alasan kota Lanzhou tidak berkembang adalah kekurangan lahan yang disebabkan oleh banyak lembah curam di sekitar Sungai Kuning, sehingga menghambat pembangunan kawasan secara keseluruhan. Akhirnya, pada tahun 2012, pemerintah Cina menyetujui pembentukan zona baru yang disebut Lanzhou New Area yang mencakup area seluas 806 km persegi, guys. Lanzhou New Area ini merupakan cekungan dataran tinggi terbesar yang terletak sekitar 40 km dari kota Lanzhou.
Agar dapat dijadikan area baru, pemerintah mengerahkan sekitar 6.000 pekerja dan lebih dari 3.000 ekskavator serta dump truck untuk meratakan 700 bukit dan gunung yang ada di area tersebut. Waduh, nggak nanggung-nanggung ya guys usaha dan modalnya. Mega proyek meratakan pegunungan ini idenya sangat sederhana, yakni memangkas puncak gunung dan menggunakan tanahnya untuk mengisi lembah di bawahnya, sehingga menciptakan permukaan yang rata. Nah, setelah itu baru dibangun berbagai fasilitas di dalamnya. Proyek ini pun menjadi salah satu proyek terbesar dalam sejarah Cina loh guys. Buktinya, meratakan 700 gunung tersebut diperkirakan menghabiskan biaya sebesar 3,5 miliar dolar atau setara dengan 50,7 triliun rupiah guys. Proyek serupa sebenarnya tidak hanya di Lanzhou saja. Beberapa kawasan lain yang juga diratakan gunungnya adalah Yan'an di Provinsi Shanxi. Proyek di kota Yan'an sendiri bertujuan untuk memperbesar kawasan 2 kali lipat dengan meratakan gunung seluas 78,5 km persegi. Sebelumnya, di tahun 2007 pun, Cina memiliki proyek meratakan Gunung Xian dan dikabarkan sebanyak 100 gunung diratakan pada kawasan ini. Mega proyek peratakan gunung seperti di Cina ini disebut dengan Mountain Top Removal, yang juga biasa digunakan untuk pertambangan seperti pertambangan batu bara di kawasan Appalachian di Amerika Serikat. Di kawasan tersebut sebanyak 500 gunung berhasil diratakan yang pengerjaannya dimulai pada tahun 1970-an silam. Namun, kawasan tambang hasil dari perataan gunung tersebut menimbulkan banyak masalah guys. Ya, masalah kesehatan seperti masalah pencemaran air minum. Pada kala itu, perataan 500 gunung di Amerika tersebut menjadi sebuah tragedi besar yang bahkan sampai saat ini masih terus diusahakan pemerintah dan aktivis setempat untuk mengembalikannya ke habitat aslinya. Sedangkan pada Lanzhou New Area, untuk meningkatkan kesehatan lingkungan, mereka menambahkan luas ruang hijau sebesar 113.000 meter persegi. Selain itu, mereka juga telah menciptakan 2 buah danau, sebuah taman lahan basah, dan pemandangan alam lainnya yang saat ini masih dalam tahap pembangunan. Lanzhou New Area ini memiliki zona yang berbeda-beda guys, seperti zona industri, zona manufaktur, zona perumahan bisnis, serta zona pertanian modern seluas 220 km persegi. Lanzhou New Area akan terintegrasi dengan pembangunan jaringan jalur sutra modern. Kembali pada tahun 2017 pun, kota ini telah didesain seperti Smart City yang teknologinya disuplai oleh Huawei. Jadi, meskipun area baru ini pembangunannya masih belum sepenuhnya selesai, tapi Lanzhou telah menarik banyak investor dan diharapkan infrastruktur di dalamnya selesai pada tahun 2030. Wah, keren ya guys! Well guys, itulah dia video kita kali ini. Gimana nih menurut kalian? Menarik bukan? Semoga informasi ini bermanfaat buat kita semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.